Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Viewers atau subscriber Wasilah Guru. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid daraini amin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, insyaallah Al-Faqirah akan membahas kitab Akhlaq lil Banat, juz awal, bab awal, bagian 1 dan bagian 2. Namun sebelumnya, para sahabat semuanya, para anak-anakku semuanya, sebelumnya kita harus mengenal dulu siapakah pengarang kitab Akhlaq lil Banin atau Akhlaq lil Banat ini. Akhlaq lil Banat ini dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Sama seperti Akhlaq lil Banin. Ini pengarangnya sama dalam satu referensi, yaitu Akhlaq lil Banat dan Akhlaq lil Banin. Syekh Umar bin Ahmad Baroja lahir pada 10 Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah, bertepatan pada tanggal 17 Mei 1913 Masehi. Di mana beliau lahir? Beliau lahir di kampung Ampel Maghfur. Beliau juga diasuh, dididik, dibesarkan oleh kakeknya. Dan kebetulan memang kakeknya ini adalah seorang ulama ahli nahu, ahli sharaf dan ilmu fikih. Ya. Siapa nama kakek beliau? Yaitu Syekh Hasan bin Muhammad Baroja. Kitab Akhlaq lil Banat ini sangat fenomenal sekali di kalangan para santri, para murid, para pencari ilmu ya. Seberapa penting kitab Akhlaq lil Banat dan Akhlaq lil Banin ini dipelajari? Menurut saya pribadi di dalam kitab ini insya Allah sangat bermanfaat sekali dan sangat penting sekali karena di dalamnya mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang tahu sopan santun terhadap gurunya, terhadap orang tuanya, terhadap sesamanya. Di sini diajarkan. Insya Allah jika mereka mendengarkan, mereka memperhatikan dan mereka mengaji kitab ini dari 100% minimal ya dalam kondisi zaman saat ini minimal 80% bisa mengamalkannya. Amin. Karena akhlak itu semakin kesini semakin merosot. Kenapa? Karena itu tadi memang budaya yang sudah masuk ke negara kita itu lebih banyak negara baratnya, budaya baratnya ketimbang budaya timurnya. Tapi di sini tetap Ahli Sunnah wal Jamaah tetap mengajarkan kitab-kitab yang berbasis akhlak, terutama akhlak lil Banat dan lil Banin. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, berakhlak yang baik. Amin. Baik, kita mulai bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yatakhallaqul bintu? Dengan apa berakhlaknya seorang anak perempuan? Ya. Yajibu 'alal binti ayat takhallaqu bil akhlaqil hasanah min sighariha. Ini sama ya, sama seperti akhlaq lil banin. Tapi bedanya ha, hu beda, domirnya beda. Wajib bagi anak perempuan dari semenjak kecilnya itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Untuk apa? Kenapa memangnya harus berakhlak baik dari sejak kecil? Lita'isya mahbubatan fi kibariha. Ya, supaya si bintun ini, si anak perempuan ini dicintai dalam kehidupannya,
di masa dewasanya nanti, di masa besarnya nanti si Bintun. Kalau sudah dia mempunyai akhlak yang baik, mempunyai sifat yang baik, mempunyai karakter yang baik, yarda anha rabbuha, maka Allah pun akan ridho terhadap si Bintun tersebut. Ya. Wa yuhibbuha ahluha, dan juga akan dicintai oleh keluarganya, oleh ahlinya. Wa jami'un nas, dan semua manusia. Artinya di lingkungannya dia tetap dicintai, disukai. Kenapa? Karena adabnya, sopan santunnya baik. Ketika ada orang tua lewat di hadapan kita, dia menegurnya, Assalamualaikum Pak, Bu, gitu ya. Kemudian jika kita berserbangan melewati orang tua yang lebih dewasa dari kita, mengucapkan permisi. Nah, itu kan adab-adab kita ya. Nah, kalau mempunyai sifat yang baik seperti itu, otomatis akan disukai sama gurunya, sama keluarganya, sama teman-temannya juga sama. Insyaallah. Fatastarihu fi hayatiha, kalau sudah mempunyai akhlak yang baik dari semenjak kecil, ya, dan nanti di dalam hidupnya pun akan tertuntun ke jalan yang lurus, insyaallah. Dan dia akan merasa tenang, bahagia di dalam hidupnya dia. Beda kalau si anak itu, si Bintun itu, si anak perempuan itu suka mencaci maki, suka menghina temannya sendiri. Kira-kira jika si Bintun itu menghina temannya sendiri, bakal disenangin apa dijauhin? Betul, dijauhin. Kenapa? Nggak suka sikapnya dia menjelekkan temannya, menghina temannya, maka akan dijauhkan. Beda dengan si Bintun yang suka berbagi dengan temannya, baik sama temannya, suka menolong sama temannya, ya. Bagaimana? Dijauhi apa didekati? Didekati ya, disukai sama semua teman-temannya. Wa yajibu 'alaiha aidan ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihah. Dan wajib juga atas si Bintun hendaknya menjauhi dari akhlak yang tercela atau yang jelek, ya. Kenapa? Kaila takuna makruhatan. Untuk dalam dirinya itu supaya tidak ada watak yang patut dibenci. Contoh yang membuat kita dibenci itu tadi contohnya ya, menghina temannya, tidak mengerjakan tugas gurunya, itu kan otomatis repot juga. Ya, gurunya jadi bingung ini mau dikasih nilai berapa, orang kagak ngumpulin. Nah, berarti gimana caranya? Berarti harus ngumpulin tugasnya. Karena kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau bukan hanya Anda saja, bukan hanya kamu saja, bukan hanya guru saja yang bingung, kita harus ada kerjasama di situ ya. Guru memberikan materinya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ketika ada tugas silakan dikerjakan. Memang lewat online sekarang ya. Kemudian jika kita melakukan hal-hal yang dibenci, la yarda anha rabbuha, maka Allah pun tidak akan ridho terhadap si Bintun. Ya. Kalau kita suka menjelekkan orang tua, menghina orang tua, menjelekkan teman-teman, nah, jangankan dibenci sama temannya, Allah aja enggak ridho, Allah aja tidak suka. Wala yuhibbuha ahluha wala jami'un nas, dan dicintai oleh dan tidak dicintai, disukai oleh keluarganya jika kamu si Bintun, anak perempuan, mempunyai akhlak yang jelek. Ngelawan sama orang tuanya, disuruh ngepel misalnya ya, Neng tolong pelin dulu ya, emak mau ke warung sebentar. Jawabannya apa? Kagak mak, tanggung lagi main game. Game apa? Masak-masakan, entar baik. Nah, entar baiknya sejam, 2 jam. Nah, itu juga ngebantah. Bagus nggak? Enggak. Tidak bagus. Akhirnya emaknya marah, ya. Jangan sampai seperti itu. Dan semua orang-orang yang di sekitar kita, teman-teman kita, tetangga kita, itu pun sama. Jadi tidak suka terhadap si Bintun karena akhlaknya tidak baik. Fatashqa fi hayatiha. Maka dia akan
celaka, tersesat di dalam hidupnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka untuk Bintun, anak perempuan, jaga akhlaknya yang baik, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, kita praktekkan, kemudian kita amalkan, dan insya Allah ridho, orang tua ridho. Amin. Guru-guru juga ridho, insya Allah. Mungkin hanya itu saja juz awal bab pertama untuk akhlak lil banat. Wallahu alam biswab. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.